Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan berita saham terbaru oleh Stock4 Indonesia Channel. Nah, simak sampai habis ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi mengenai saham. Yang pertama ada berita dari Wall Street yang melonjak nih. Nah, melonjak lagi ya, terdorong agenda pemilihan Kongres dan data IHK atau Indeks Harga Konsumen pada 10 November, 2 hari lagi. Ya, bursa tadi malam Wall Street ditutup ya, Dow Jones naiknya 1,28%, S&P naik tipis ke 0,94% dan Nasdaq naik 1,15%. Bagaimana dengan bursa Asia? Ternyata bursa Asia di tengah rilis data ekonomi global ikutan kompak menguat pada hari Senin kemarin. Termasuk IHSG ya yang berbalik naik nih setelah data pertumbuhan ekonomi 5,72%. Atau Badan Pusat Statistik ini mencatat perekonomian tumbuh 5,72% dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu. Kabarnya cukup mengembirakan ya, dan kita intip nih asing net buy saham apa aja ya. Kemarin ada tercatat net buy itu senilai 642 miliar. Nah, ini dia datanya 10 saham yang di net buy oleh asing kemarin. Yang pertama ada Adro, kemudian ada Inco, BBRI, PTBA, MDKA, ICBP, Arto, INDF, PDMN, dan SMGR yang mau rek ISO ya. Nah, tapi ada juga beberapa saham yang dilego ya oleh asing, diantaranya ada Telkom, kemudian BMRI, ACES, ENTP, BBNI, BBYB, MNCN, MEDC, Akra, dan juga MPEK. Nah, di sini ada dua emiten di pertelevisian ya, ada MNCN dan MTEK yang akhirnya dilego nih karena ketakutan dengan adanya pencabutan TV analog, pelarangan penayangan TV analog yang sekarang harus diganti dengan digital, yang dimana tidak semuanya itu di wilayah Jabodetabek sudah membeli alat ya untuk pemasangan TV digital. Dan ini juga akan berpengaruh kepada kinerja dari saham-saham pertelevisian. Oke, kita pindah ke komoditi. Yang pertama nih ada minyak ya. Harga minyaknya turun nih di tengah beragamnya sinyal kebijakan COVID-19 di Tiongkok. Sementara untuk harga CPO-nya malah melanjutkan penguatan. Nah, bagaimana nih dengan batu bara? Ternyata batu baranya malah jatuh anjlok 4% dan ini adalah angka titik terendah ya di 5 bulan yang lalu nih. Lalu bagaimana dengan emas? Emasnya sedang bervariasi, harganya jadi naik turun. Tapi sebenarnya udah naik lumayan ya dibandingkan dengan minggu lalu. Terjadi kenaikan yang lumayan. Ini jelang pengumuman inflasi Amerika Serikat ya. Oke, saatnya kita ngomongin tentang emiten. Yang pertama ini kita dari sektor perbankan dulu ya, dan keuangan. Nah, pertama ada BBSI ya, ini adalah bank milik Kredivo. Menjelang rek ISO malah menceratkan laba yang besar ya, 60,83 miliar. BBSI ini singkatan dari Bank Bisnis Internasional Tbk, tapi sekarang tuh berganti nama ya jadi PT Krom Bank Indonesia Tbk. Nah, pencaratan laba bersih 60,83 miliar ini adalah labanya ini naik ya 28,68% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kenaikan laba bersih ini didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 90,31 miliar. Nah, rata-rata semua perbankan ini mengalami kenaikan laba yang signifikan ya. Dari semua laporan kuartal perbankan kuartal ketiga ini hasilnya bagus-bagus. Tidak berlaku hanya untuk bank-bank besar saja, tapi bank-bank kecil juga mengalami kenaikan laba bersih. Nah, oke, masih di perbankan nih ada BNI ya, BNI Emirates. Transaksi membeludak, nasabah BNI Emerald antusias sambut pre-sale event Travel Fair 2022. Jadi BNI ini banyak sekali mengadakan ekspansi, pengembangan bisnis ya, dan kemudian event-event luar biasa. Nah, di event Emerald ini BNI mencetak transaksi 180% ya dari target yang dibidik, naiknya melebihi ekspektasi ya. Jadi ini bisa menambah jumlah nasabah dari BNI. Oke, berikutnya masih di dunia keuangan nih ada Victory Investama atau Vico yang sahamnya diborong sebanyak 640,10 juta lembar saham oleh Chemical Asia. Chemical Asia ini merupakan perusahaan di Singapura ya, kantor pusatnya. Nah, ini terjadi transaksinya di pasar negosiasi biasa. Kalau transaksi besar ada di pasar negosiasi.
Jadi porsi kepemilikan sekarang itu adalah 8,7% nih Chemical Asia-nya ya. Nah, yang belum tahu nih Vico ini apa sih, sering banget kita tradingan tapi kita nggak tahu ini saham apa. Vico ini bergerak dalam bidang broker dan underwriting pada tahun 89, udah lama ya. Dan sejak tanggal 28 Mei 2012, perusahaan mulai melakukan operasi komersial di bidang jasa bisnis, konsultasi, manajemen, dan administrasi kepada masyarakat dan melakukan investasi dalam saham yang tidak hanya di pasar modal tapi juga di non pasar modal. Oke, berikutnya masih di dunia keuangan ada Fins ya, Victoria Insurance, kali ini di insurance ya, yang melego 27,4 juta lembar saham Batavia Prosperindo atau BPTR. Kalau tadi saham Vico diborong, kali ini BPTR-nya malah dilego. Setelah melego, nah saham Fin ini kepemilikan Fin di BPTR ini menjadi 4,9%. Kalau kapan lalu kan sebelum menjual saham 6,670%. Yang belum tahu BPTR ini apa. Nah, kalau Fin kan asuransi ya. Kalau BPTR ini adalah perusahaan jasa transportasi yang didirikan tahun 2014 ya. Belum terlalu lama ya. Perusahaan ini menawarkan penyewaan jangka panjang, penyewaan jangka pendek, manajemen armada dan layanan logistik. Berikutnya yaitu dari Swan ya, Surya Fajr Capital yang menyuntik anak usaha bisnis pinjol 13,7 miliar. Nah, ini adalah pinjol ini anak usahanya ya yang bernama PT Digitalisasi Perangkat Indonesia yang kemarin pada tanggal 2 November ya untuk transaksinya. Dan buat yang asing dengan Swan adalah Putas PT Surya Fajr Capital Tbk yang bergerak di bidang investasi, layanan, manajemen dan konsultasi bisnis, perdagangan dan keuangan, layanan keuangan lainnya melalui anak perusahaannya ya. Oke, nah ini kita beralih ke IMPC ya, Impact Pratama Private Placement. Ini emiten untuk bahan bangunan ya, dan yang kemarin tuh laba bersihnya melonjak. Nah, kali ini dia akan melakukan private placement 325 miliar. Dan luar biasanya dalam private placement IMPC ini banyak sekali nih yang mengambil. Ada PT Tribega Sekuritas, kemudian ada asuransi Allianz, dan beberapa perusahaan besar ya ikut andil lah. Cukup menarik ya, tapi karena ini private placement jadi kita sebagai pemegang sahamnya tidak mendapatkan tawaran untuk mengambil haknya. Kita tinggalkan dunia keuangan, beralih ke properti nih. Pertama ada Motherland ya yang mencetak laba 234 miliar. Ini detail kinerjanya. Dari pendapatannya ini kan 614 miliar, ini meningkat nih 6,28% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Beban pokok pendapatan juga naik sebenarnya, tetapi ini tetap bisa mencatatkan laba bersih. Yang dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu itu malah rugi loh. Rugi 460 miliar, tapi sekarang ini malah untung 234 miliar. Selamat buat MDLN. Selanjutnya masih di properti ada emiten IPO hari ini ya, BSBK yang ARA nih sahamnya ya, karena warannya juga lumayan, jadi banyak diminati oleh para trader. Nah, emiten BSBK ini ternyata oversubscribe 25,37 kali, pantesan ya. Oke. Ternyata BSBK ini juga mengincar bisnis properti di IKN, dan konon sebenarnya sudah ada project, cuman masih belum dibocorkan nih kepada kita projectnya apa aja nih di IKN. Semoga lancar ya projectnya. Oke, berikutnya kita ke emiten properti yang lain yaitu Trin yang raih ISO, tetapi nilai tembusnya tuh tinggi banget ya, Rp900 ya. Sempat dikuliti oleh Bursa Efek Indonesia soal harga nih, kenapa kok mahal banget. Bahkan sekarang ini harga pelaksanaannya malah menjadi 1.100 ya. Padahal sejak listing belum pernah menyentuh di harga 1.100 untuk harga sahamnya. Namun mungkin ya ini Trin sudah ada standby buyernya, atau mungkin ada rencana khusus nih. Tetapi dari konfirmasi dari pihak manajemen Trinnya mengatakan bahwa sebenarnya harga pelaksanaannya itu 900, yang 1.100 itu merupakan pelaksanaan dari waran seri 2, dan penentuan harga pelaksanaan sebesar 900 itu katanya sudah didasarkan dari perhitungan discounted cash flow yang dilakukan oleh perseroan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Selanjutnya nih dari properti kita ke tempat wisata, yaitu ada JGLE ya, ini dari Bakri Group. Jageland ini pendapatannya naik ya, akhirnya bisa memangkas rugi ke 52,36 miliar per September, jadi ruginya itu berkurang.
Dan turunnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, hanya sekitar 2 miliar, nggak sampai ya, karena tahun lalu itu 54 miliar. Saat ini ruginya 52,36 miliar. Nah, penyusutan kerugian ini ditopang oleh kenaikan pendapatan sebesar 180% menjadi 144 miliar. Dari Janggalan kita ke Ancol nih, PJAA. Nah, setelah investasi 50 miliar nih, akhirnya wahana baru Jakarta Birdland untuk umum udah dibuka. Jadi investasinya 50M, semoga setelah ini jadi laris manis, banyak yang berwisata lagi ke wisata baru Ancol. Akhirnya nanti bisa mengembalikan ya, udah BEP minimal ya dalam waktu dekat. Setelah itu tinggal meraup keuntungan. Sekarang kita pindah ke konstruksi ya. Ada Waskita Karya yang meraih kontrak pembangunan gedung sekretariat di IKN senilai 1,35 triliun. Nggak mau kalah sama PT-PP ini ya. Hampir menyalip kontraknya, hampir menyalip ke PT-PP. Nah, selanjutnya ada juga, ini kita ke pelayaran ya. Ada Timas nih, harga saham sudah naik 400%, naiknya udah tinggi. Timas menyiapkan 50 miliar untuk buyback karena mungkin melihat prospek ke depan masih cerah ya. Kemarin Timas kan naik labanya, naiknya lumayan banyak ya, naik tinggi. Nah, akhirnya sekarang disiapkan nih 50 miliar untuk buyback. Nah, tinggal duluan nih, mungkin retail mau duluan untuk membeli sahamnya biar nggak kalah nih sama pihak manajemen. Boleh ya. Nah, masih dari pelayanan ada Lautan Luas, ada LTLS yang menebar dividen interim Rp25 per saham. LTLS ini kemarin juga mencatatkan kenaikan laba yang signifikan, rata-rata pelayanan di atas 100% untuk kenaikan labanya ya. Nah, ini LTLS kapan ya untuk jadwalnya? Date-nya itu di tanggal 15 November, 1 minggu lagi. Kemudian di pasar tunai 17 November. Nah, untuk pembayarannya dividen interim itu jatuh tanggal 29 November. Jadi pembayarannya di akhir bulan ini ya. Ingat-ingat untuk yang punya LTLS. Oke, selanjutnya masih di persewaan kapal nih, ada RIG ya, RIGS yang laba bersihnya itu melesat 180%. Nah, ini terkumpul 17,31 miliar sampai di kuartal ketiga tahun ini. Nah, yang belum tahu RIG ini adalah PT RIG Tender Indonesia Tbk, didirikannya udah lama banget, tahun 74 ya, ini udah 48 tahun ya berdiri. Nah, kegiatan perusahaan dan entitas anak itu meliputi usaha dalam bidang penyewaan kapal dan tongkang, terutama untuk kegiatan industri minyak dan gas lepas pantai dan jasa pengangkutan batu bara. Wah, ini masih cerah ya, karena yang diangkut nih komoditi-komoditi yang masih laris manis untuk saat ini. Ngomongin komoditi, kita ada batu bara nih ya, emiten batu bara Bian ya. Ini bos Bayan Research nih, Lo Tuk Wong lagi-lagi nih melepas saham ya, 4,8 miliar. Jadi bertahap ya, tapi melepasnya berkali-kali dan biasanya nominalnya agak sama nih, hitungan miliar juga. Nah, kenapa sih kok dilepas ya? Mungkin ya kepingin untuk mengambil untung kan, bisa jadi ya. Tapi kalau bos BCA dulu katanya untuk merenovasi rumah. Nah, kira-kira untuk bos Bian ini dipakai duitnya puluhan miliar tuh dari hasil penjualan Bian untuk apa ya? Jadi kepo ya. Komoditi ada batu bara, ada sawit. Kali ini dari emiten sawit, yaitu dari PNGO nih. Nah, untuk kepentingan investasi, Komisaris Pinago Utama atau PNGO malah menambah porsi kepemilikan saham. Kalau tadi Bian melepas, PNGO ini malah nambah nih porsinya. Jumlah penambahan ini nilainya 311,3 juta rupiah. Jadi jumlah lembar saham itu 243.200 untuk jumlah lembar sahamnya. Masih di dunia perkebunan dan nabati ya, ada CK, Direktur Wilmar Cahaya Indonesia. Ini sama juga nih sama PNGO, yaitu menambah kepemilikan saham perseroan. Senang nih kalau ada owner atau manajemennya sendiri itu melakukan penambahan ya. Artinya dia percaya dengan usaha yang dijalankan. Nah, Hairudin Halim melakukan pembelian sahamnya di tanggal 3 November. Ia membeli saham CK sebanyak 50.000 lembar di harga 1.945-1.950. Nah, yang belum tahu nih CK ini apa? CK ini bergerak dalam bidang produksi minyak nabati dan khusus yang digunakan dalam industri makanan dan perdagangan umum, termasuk untuk ekspor dan impor. Ini juga perusahaannya udah lama banget.
tahun 71 ya, udah 30 tahun lebih. Nah, ini salah satu contoh untuk ini ya, produknya ada cocoa butter, kemudian ada cocoa butter replacer, substitute ya, macam-macam nih. Menarik ya yang berhubungan dengan makanan seperti ini, gurih nih. Nah, yang enak-enak juga ada nih buah ya. Nah, emiten buah ini mengantongi laba bersih 20,46 miliar hanya dengan berjualan buah saja nih ya, bisa menghasilkan laba puluhan miliar. Dan emiten buah ini ya labanya 20,46 miliar ini karena pendapatannya naik 35,68%. Tapi walaupun pendapatannya naik dibandingkan periode yang tahun lalu ya, tapi beban pokok penjualannya itu juga naik gitu. Nah, akhirnya ini membuat laba bersihnya tergerus nih. Laba bersihnya tuh bisa turun nih 21,24% dibandingkan laba pada September tahun lalu. Baik, sekarang kita ngomongin tentang dunia transportasi nih. Yang pertama ada Bluebird ya. Bird akhirnya menambah kendaraan listrik, nggak mau kalah dengan yang lagi tren sekarang ya, kendaraan listrik. Dan ada juga nih bus listrik yang diproduksi oleh anak usaha dari BNBR Bakri Group. Tapi sayangnya ini beberapa pemegang saham nih lagi pada melepas ya. Dan yang terakhir ada Daily Capital yang menjual 600 juta saham BNBR ya. Kemarin sudah ada beberapa yang menjual sahamnya dalam jumlah yang lumayan besar. Mungkin mau taking profit ya, karena naiknya udah lumayan nih. Nah, ada juga nih Astra ya. Astra juga AHM ya, terutama PT Astra Honda Motor mengantongi penjualan 548 unit motor selama IMOS 2022. Ini unit motor biasa ya, bukan motor listrik. Tapi pencapaian yang luar biasa buat Astra. Berikutnya ada dari Adi Sarana Armada atau ASA yang melirik bisnis cold chain ya. Ini menyuntik dana 9,9 miliar untuk usaha barunya. Nah, yang masih bingung nih cold chain itu apa sih? Nah, untuk informasi aja bahwa cold chain atau rantai dingin adalah sebutan untuk rantai pasok atau supply chain yang menjaga suhu barang agar tetap rendah, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, dan logistik terkait dengan untuk menjaga kualitas produk tertentu ya. Nah, kita beralih nih ke laba Permaplasindo Bino yang terdorong naik ke 3,37 miliar rupiah di kuartal 3 ini. Ini terdorong karena pendapatannya juga naik ya. Karena pendapatannya naik lumayan nih, walaupun beban pokoknya itu naik juga, tapi masih tetap bisa menghasilkan laba usaha ya. Laba usahanya tetap naik dibandingkan di tahun yang lalu. Nah, buat teman-teman yang masih asing dengan Bino itu apa? Bino adalah perusahaan induk dari Bino Group. Perusahaan ini didirikan tahun 92, itu 28 berarti berapa? 30 tahun ya, dan bergerak dalam bidang manufaktur, distribusi dan penjualan produk alat tulis dan organizer merek terkenal. Nah, produk ini terutama digunakan untuk keperluan kantor, sekolah, dan rumah. Merek-merek yang digunakan tuh ada Bantek, Elba, Lira, yang beberapa yang sebenarnya sering kita pakai ya untuk alat tulis menulis. Lanjut ke sektor telekomunikasi, ada kabar menggembirakan dari Telkom Indonesia ya. Nah, satu-satunya dari Indonesia nih, Telkom masuk daftar perusahaan terbaik di dunia versi Forbes. Ini disaring ya dari 150.000 perusahaan yang di Indonesia. Nah, masih dari telekomunikasi ada XL Axiata yang mengantongi pendapatan naik di kuartal 3. Tapi sayangnya mungkin karena bebannya terlalu tinggi jadi laba bersihnya susut. Jadi pendapatannya tuh naik 9%, tapi bebannya juga naik, beban pendapatan juga naik ya, lumayan 2 triliunan. Akhirnya membuat labanya itu turun 3,46%, walaupun turunnya nggak terlalu banyak ya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Sementara untuk asetnya itu naik di posisi akhir tahun ya, lumayan lah, ada yang kenaikan ya pendapatan dan asetnya juga naik. Emiten terakhir yang kita bahasin dari teknologi ya, ada Mora. Ya, Mora Telindo itu surplus 16%. Jadi di kuartal ketiga tahun ini itu berhasil menggulung laba 502,41 miliar. Dari segi pendapatannya dia melesat 13%.
Dan walaupun beban usahanya itu naik 23%, tapi masih bisa menghasilkan laba yang naik ya daripada periode sama di tahun lalu. Oke, yang terakhir ini adalah aksi korporasi yang sudah kita cantumkan di grup investor dan trader di forum trader dan investor SFI di Telegram ya. Contohnya nih ada saham-saham atau emiten-emiten yang mau bagi dividen ya, ada BPII yang kumdate-nya itu tanggal 15, ada LTLS, kumdate-nya juga sama di tanggal 15, dan ada juga informasi mengenai beberapa perusahaan yang mau RUPS atau mau rapat umum memegang saham ya, yaitu ada FIS, kemudian ada MDIA, ini di Jakarta semua ya RUPS-nya, dan jadwalnya di pertengahan Desember. Kemudian ada juga SAME, ada SLOT juga sama di Jakarta juga, dan di pertengahan Desember juga jadwalnya. Lalu ada juga FIFA dan WSPP. Semua di tanggal 14 Desember bareng-bareng nih RUPS-nya. Untungnya tempatnya berbeda. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.